Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau bahas tentang asahan-asahan berbentuk stick, penggunaan dan kegunaan dan cara penggunaannya. Ini ada beberapa jenis yang tadi sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Ada beberapa yang saya bisa rekomen, ada juga yang saya rekomen jangan dibeli. Yang pertama saya tunjukkan tadi, yang ini. Ya, ini saya waktu udah saya tengok kirimannya sudah patah, ini dia saya lem balik lagi. Kondisinya saya rasa kalau untuk ini sebaiknya jangan dibeli ya. Karena quality controlnya jelek sekali. Saya beli waktu itu, saya pikir saya mau pakai untuk mengasah pisau-pisau yang recurve ya, kayak model arit, cekerambit. Jadi karena dia bulat kecil begini, asahan bulat begini cocok untuk mengasah pisau yang melengkung ke dalam. Cuman seperti coba Anda dengar suaranya, permukaannya tuh nggak tahu rata, ada apa istilahnya itu, bintik-bintik, kayak ada bintik kecil ke dalam, cekungan ke dalam, yang ketika kita mengasah dia itu bagian tajam kita akan kena ke bagian yang tidak rata itu dan mengakibatkan permukaan yang hasil asahannya jadi malah tumpul. Terutama ini dia ada, nggak kelihatan atau nggak di videonya ya. Ini ada bagian yang bergaris nih. Jadi dia ada garis-garis horizontal begini seperti di holding steel yang sifatnya sharpener ya. Ini lebih parah lagi. Kedengaran? Dia tuh ada bagian-bagian yang cuil. Jadi kalau kita pakai untuk mengasah, ini nggak bisa benar-benar tajam ini. Ini malah merusak mata yang sedang kita asah. Jadi ini saya tidak rekomen. Yang berikutnya itu ini ya, asahan straight hit and regular sharpener dari Lenski. Kalau ini bagus. Oh sorry, terbalik ya tulisannya. Ini straight hit and regular sharpener medium grade. Grade-nya grade medium. Kemarin waktu saya post video sebelum ada yang bilang, wow bro nggak aman nih cara megangnya kayak gini. Tapi memang penggunaan asahan ini seperti ini. Dan aman kalau kita pakai dengan benar. Ya. Berikutnya ini juga dari Lenski. Sorry tulisan terbaik lagi ini. Dogbone medium grade. Ini juga sama penggunaannya begini. Ya. Dogbone medium grade. Ini harganya sekitar $10 kalau tak salah saya ini harganya. Dan grade-nya kan medium ya. Lalu saya menemukan ada ini yang tadi itu keramik, ini katanya korundum. Korundum berarti kekerasannya setingkat di atas keramik yang kekerasan sekitar 8,5. Korundum sekitar 9 di skala MOH-nya, MAHOS-nya. Jadi ini lebih keras. Sedangkan yang di ini aja diklaim, di Lenski aja diklaim bahwa apa istilahnya, bisa tahan selamanya katanya. The sharpening rod will never wear out. Tidak akan pernah habis karena dia keras, lebih dari kerasnya pisau. Ketika kita pakai untuk mengasah, dia tak akan terkikis oleh pisau. Itu klaim mereka. Walaupun ada yang bilang lama-lama terkikis, tapi pemakaian saya selama ini belum pernah sampai terkikis atau cekung. Ya. Ini ada dua ukuran. Yang mini ini 4 mili, yang ini 8 mili. Ini makanya juga enak sih, saya suka pakai yang kecil ini. Harga juga murah ya. Lalu setelah ini yang katanya apa, grade 3000, selesai pakai ini kita bisa pakai asahan ini. Ini asahan kecil nih kalau kita untuk pemakaian di lapangan, untuk dibawa-bawa di edisi, oke nih kecil dia. Untuk pemakaian karena kecil lebih berhati-hati karena pemakainya ya pasti beda dan kita pakai asahan besar yang standar. Tapi daripada beli yang ini cuma satu grade, kemarin saya menemukan ini
ini juga ada saya jual. Jadi dia dua grade, 3.000, 10.000. Jadi kita bisa habis pakai ini, kita pakai ini. Ini licin ini, 10.000. Ada dua ukuran. Karena harganya beda nggak jauh, jadi saya masukin yang besar, yang 10 cm ini aja. Lebih enak pakai, lebih enak dipegang daripada yang kecil ini. Lalu sebagai tambahan ini, saya juga mau menunjukkan nih asahan triangular untuk submaker yang biasa dipakai di alat submaker itu. Ini grade tambahannya yang super fine, ukuran super fine. Saya nggak ditulis berapa grade-nya, tapi saya baca di forum katanya sekitar 20.000. Ekivalensinya sekitar 20.000. Nah, untuk pemakaian ya. Kalau yang segitiga ini kan sama sih pemakaiannya, dengan yang bulat juga sama. Bisa kita pakai di bagian, kalau yang segitiga bisa kita pakai di bagian sudutnya begini. Ini aman kok, dia tak akan memotong tangan sendiri. Ini bekas luka ini bukan karena ngasah ini, bukan. Jadi kejadiannya lain ya. Selama kita pegangnya begini kan, kita motongnya arahnya bukan ke dalam, tapi kan arah kita kan. Jadi kalau istilahnya kita kendali kita meleset pun nggak saya kena gitu loh. Karena arah potongnya itu kita nggak motong ke tangan. Arah potongannya begini. Nah, tidak akan ke tangan kan? Ya tentu konsentrasi juga harus ada. Kan gini, kita tarik begini pun tidak akan ke tangan. Terus sebaliknya juga sama kan, nggak ke tangan. Yang penting konsentrasi harus dijaga juga. Ini yang segi, ini yang bulat ya. Apa kedengaran suaranya ya? Bandingkan dengan yang Corundum yang saya jual ini, suaranya ini meski grade 3.000 tapi terasa lebih agresif banding yang Lansky ini. Saya pakai ini, saya merasa ini lebih lama dalam mengasah, itu lebih lama, lebih kurang agresif lah. Mungkin karena yang bahannya berbeda. Ini alumina apa ini? Apa istilahnya? Disebut alumina seramik kalau salah saya ini ya sebutannya. Ini keramik. Sedangkan ini Corundum. Jadi suaranya beda. Ini lebih cepat. Nah, habis pemakaian dari yang grade kasar tadi, bisa kita lanjut ke, kalau mau bisa kita lanjut ke ini. Penggunaan batu kecil kalau untuk mengasah pisau kecil juga ya. Karena kecil kita nggak mungkin pakai gerakan yang berlebihan begitu. Jadi seperti yang diajarkan di buku manual pisau bak itu diputar. Jadi begini. Bisa juga ini batunya yang bergerak. Ya. Jadi tidak gerakan memotong, tapi gerakannya itu membuat lingkaran-lingkaran kecil begini. Bisa juga gini, tarik. Tapi ini ya agak hati-hati lah karena dia pendek juga kan. Tapi pada dasarnya sama. Gini juga bisa. Ini kecil kan. Pakai ini, kalau tidak suka pakai yang bulat begini, pakai ini juga bisa. Ini juga sama, 3.000. Sama, pemakaiannya begini. Grade 10.000-nya. Malah ini ada yang saya jual versi yang lebih panjang begini, lebih enak lagi pakainya ya. Enak ini pakainya. Tangan kita letak di bawah batunya kan. Jadi kayak yang begini, nggak bakal kita motong jari kita sendiri, kecuali begini. Tapi kita arahnya begini. Nah, untuk grade terakhir, kalau mau pakai ini lebih hasilnya bisa lebih halus lagi karena grade-nya tinggi ini. Sama juga pakainya begini. Kalau di petunjuk Spyderco saya rasa dia memulainya dengan sudut ya, dia pakai sudut. Lalu dia akhiri pakai bagian yang datarnya.
Ini tergantung eksperimen masing-masing lah. Nah, coba kita praktek memakainya. Ini, ya, kita tumpulkan dulu. Kita tumpulkan dulu. Memang kalau untuk pisaunya kalau tahu tumpul, yang benar-benar tumpul sekali, pakai stick gini memang agak lama. Ini kan cuma kita tadi kita tumpulkan dengan kita tumpulkan begini, ya. Kita potong-potong ke batu, jadi ini udah tumpul ini. Terbukti kertas sudah nggak bisa dipotong. Kita coba tajamkan. Nah, ini saya praktekkan lagi pakai yang 4 mili ini yang kecil aja, karena kalau saya sendiri suka pakai yang kecil nih, terasa lebih agresif juga ya. Seperti video kemarin sama, ambil sudutnya yang paskan sudutnya, tarik. Lakukan 10 kali dulu. Coba apa sudah ada burnya di sini. Kalau belum terasa burnya, lakukan lagi. Ya, burnya udah terasa, ini udah ada burnya. Ingat tadi 10 lalu 10 kali. Jadi supaya pisaunya seimbang, itunya apa, bevelnya kita balas 10 10 20 kali di sebelah kirinya, ya. Tes apa ada bur. Ini sebenarnya burnya sudah hilang sebelah sini. Ini belum tahu terasa, kita tambah 5 kali lagi. Lalu kita bahas 5 kali. Sekarang ini belum di stroke, belum dinaikkan gridnya, ya. Tapi kalau untuk push cut ya agak macet, tapi udah mulai bisa ini. Kalau mau kita bisa lanjut lagi ke grid 10.000. Ya, ini saya nggak pakai lagi karena sama aja dengan yang tadi. Dia langsung ke grid 10.000-nya. Atau mau pakai cara gini juga bisa, tapi saya memang lebih suka cara begini karena saya udah terbiasa dengan metode begini. Kurang lebih caranya sama, dengan jumlah gesekan yang sama. Tadi saya lupa ngitung, kayak 10 kali lah kurang lebih. Oke, 10 kali balas 5 kali. Ini saya udah nggak mencoba merasain burnya, soalnya karena ini asalnya udah yang halus sekali. Bur pun kalau kita coba pakai tangan biasanya susah terdetek lagi, meskipun ada tapi kecil. Oke, coba. Sekarang kita stroke. Hasilnya terus cut. Masih perlu ada sedikit bur ya.
Oke. Nah, lalu tambahan lagi untuk perawatan batu keramik. Karena ini batunya ini saya tak pakai oil ya, meski ada yang bilang ini pakai oil. Saya kalau untuk batu ini karena dia keras, keras dan tidak terlalu nyerap, saya tidak pakai air, saya tidak pakai minyak, kita pakainya kering. Jadi waktu kita pakai kering begini, coba lihat, ini kotor ini. Ya. Batu yang kita pakai tadi, dipenuhi partikel baja yang tergerus hitam metalik ini. Ini kalau kita biarkan terlalu banyak, dia akan menutupi pori-porinya dan hasilnya itu tingkat agresif batunya itu berkurang banyak. Jadi supaya batunya bisa tetap agresif waktu kita pakai asa, ini harus kita bersihkan. Cara bersihkannya gampang, pakai penghapus pensil saja. Kita hapus. Sudah kembali pink. Ini bagian yang kotor juga kita lihat. Nah, ini bagian kotor. Bersih. Dan bisa dipakai lagi dan terasa seperti baru. Demikian juga pada batu besar ini sama. Nah, ini bagian yang hitam ini. Ini partikel baja ini. Hitam. Bersihkan saja dengan penghapus. Hitam. Begini cara perawatannya. Untuk kawan-kawan yang tertarik mau memiliki ini, tipe ini ada saya jual di Tokopedia, bisa lihat linknya di bawah. Thank you bro.